Bab 917. Tikus api. Erikin tertegun. Enrizu tersenyum sambil menunjuk vitalitas yang beredar di luar tikus api itu. Erikin tiba-tiba tertawa. Ternyata vitalitas inilah yang mengungkap identitasnya. Apakah kamu juga membutuhkan labu api ini? Ambillah. Tanpa ragu, Erikin langsung mengeluarkan beberapa labu api dan menyerahkannya kepada Enrizu. Ye Zun pernah berkata bahwa di tempat pelatihan ini, Enrizu dan Minogu beserta lainnya juga bergabung untuk menemukan Erikin. Tetapi setelah Erikin aman dan mengirim transmisi suara ke Ye Zun, di saat itulah mereka berhenti mencari. Hasilnya, orang-orang ini telah melewatkan beberapa hari pertama di tempat pelatihan ini. Erikin merasa sedikit berhutang pada mereka. Menghadapi labu api yang diberikan oleh Erikin, Enrizu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan hanya mengambil salah satu dari mereka. Aku tidak pandai dalam metode api, aku hanya perlu satu labu ini saja, aku kemari terutama untuk tanaman rambat ini. Kata Enrizu sambil mengeluarkan pedang panjangnya, memotong beberapa bagian tanaman rambat di sini dan mengumpulkannya. Setiap orang memiliki rahasia tersendiri, karena itu, Erikin tidak banyak bertanya, ia menyimpan kembali beberapa labu yang tersisa. Apa yang harus kulakukan dengan tikus api ini? Setelah Enrizu selesai memotong, dirinya menunjuk ke tikus yang dikurung di samping Erikin, dan tersenyum ringan sambil berkata, jangan katakan itu, tikus kecil ini cukup menarik. Tikus kecil ini sadar bahwa dirinya tidak bisa keluar, kemudian perlahan bersikap tenang, dan menunjukkan penampilan aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu merah api, matanya yang besar menggeliat kemana-mana, ekor kecilnya tak berhenti bergerak karena ketakutan, dan menyusut seperti bola, terlihat sangat menyedihkan. Menarik. Kamu tidak tahu, tikus ini hampir menggigitku, kata Erikin dengan senyum pahit. Labu api ini telah dijaganya selama bertahun-tahun, dan sekarang diambil olehmu, apakah mungkin dia tidak menggigitmu? Kata Enrizu sambil memberi tatapan sepele. Setelah dipikir-pikir, Erikin merasa bahwa apa yang dikatakan Enrizu itu ada benarnya. Meskipun harta karun tidak memiliki tuan, tetapi jika ada seseorang merampas barangnya sendiri, kemungkinan dirinya juga akan menyerang dengan sekuat tenaga. Begitu mengeluarkan kerohanian, Erikin tiba-tiba melihat ke arah retakan di tanah. Begitu tatapan Erikin melihat ke arah tikus api itu, tikus api kecil itu langsung ketakutan dan langsung berbalik. Apakah ini semua adalah anak-anakmu? Erikin memandang tikus api itu sambil berpikir. Labu api ini berguna bagiku, jadi wajar saja aku tidak bisa mengembalikannya padamu, dan menurutku ini juga akan kamu gunakan untuk pertumbuhan anakmu. Tikus api ini berteriak beberapa kali, seolah mengaku dan meminta mohon, tampak seperti khawatir Erikin akan menyakiti anaknya. Erikin tiba-tiba merasa sedikit terharu, meskipun dia adalah monster, namun dia memiliki perasaan yang bisa dipahami manusia. Tidak tahu kenapa, Erikin merasa sedikit terharu. Begitu dia melambaikan tangannya, seketika vitalitas di sekitarnya keluar, sehingga tikus api kembali bebas dan mendarat di tanah. Aku tidak akan mengambil labu api ini, namun akan ada pejuang yang datang untuk mengambilnya. Pada saat itu, kalian juga tidak akan selamat, tetapi aku bisa memberimu obat mujarab sebagai kompensasi. Erikin berpikir sejenak, kemudian langsung mengeluarkan beberapa rumput roh dengan efek nyala api yang bagus dan melemparkannya ke tikus api. Anggaplah itu sebagai kompensasi kecil dariku untukmu. Tikus api itu tercengang sesaat, seolah tak percaya bahwa Erikin akan memberinya rumput roh. Setelah sejenak meragu, dia akhirnya membuka mulutnya dan menerima rumput roh tersebut, dan berlari ke celah, lalu kembali melirik sejenak ke Erikin dan Enrizu sebelum masuk ke dalam celah. Ini sedikit mengejutkanku, dulu kamu tidak memiliki karakter seperti itu, kata Enrizu sambil tersenyum.
Aku tiba-tiba merasa bahwa melakukan sesuatu dengan mengikuti kata hati itu juga tidak buruk, terutama di tempat ini. Kata Erikin. Karena kamu begitu senang membantu orang, maka kebetulan aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Kata Andrew sambil mengedip-ngedipkan mata. Mendengar itu, Erikin tersenyum sambil berkata, aku banyak berhutang budi padamu. Jika kamu terus tidak membutuhkan bantuanku, maka aku hampir akan melupakannya, katakanlah. Sementara dirahasiakan dulu, tetapi kamu sudah menyetujuinya, jadi tidak boleh ingkar janji. Kata Andrew dengan tersenyum licik. Erikin tertegun, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa rasanya permintaan bantuan Andrew pada dirinya tampaknya bukan sesuatu yang baik. Keduanya berjalan bersama, dan Andrew yang memimpin jalan. Kemudian dengan cepat, keduanya tiba di sebuah aula kosong. Suara mengaum. Ketika dua monster serigala api melihat mereka berdua, seketika kedua monster serigala menoleh dan meraung. Pada mulut mereka mengalir darah merah, dan ada mayat berdarah di bawah tubuh mereka. Tidak tahu pejuang malang mana yang mati di sini. Erikin menggelengkan kepalanya. Ini berbeda dengan si tikus api yang pemalu, di mana dirinya hanya akan bertindak saat didesak. Dirinya tidak merasa kasihan sedikit pun pada serigala api yang sering menyerang manusia ini. Erikin mengeluarkan pedang panjangnya. Melihat keduanya tidak pergi, kedua monster serigala api itu langsung bergegas ke arah mereka. Begitu Erikin menyerang dengan pedang kingtongnya, seketika terbentuk sebuah lubang besar di kulit serigala api itu, dan membuat serigala api itu berteriak kesakitan sambil melangkah mundur. Ketika Andrew akan bertindak, sosok tinggi di sisi lain aula tiba-tiba bergegas keluar. Sebuah kapak besar terbang keluar dan membelah serigala api lainnya menjadi dua. Kemudian, pria besar itu mengeluarkan tangannya, dan kapak tersebut terbang kembali ke telapak tangannya. Lalu pria besar itu memotong kepala serigala api yang terluka itu. Tindakannya terlalu lambat. Tidak bisakah dia membunuh beberapa serigala ini hanya dengan sekali tindakan? Pria besar itu menyipitkan mata sama seperti Erikin, kemudian melihat ke arah Andrew, menyeringai sambil berkata, Andrew, maaf aku terlambat, kamu tidak akan menyalahkanku, bukan? Tentu saja tidak, kami juga baru tiba. Kata Andrew sambil tersenyum tipis. Erikin sedang memperhatikan pria besar itu dari samping. Dirinya mengenal pria besar ini, dia adalah putra suci dari Sekte Wendao. Erikin sedikit penasaran, apakah permintaan Andrew berhubungan dengan Yang Tuo ini? Yang Tuo sedikit mengernyit saat melihat Erikin. Yang Tuo, ini adalah teman baikku, Erikin. Kami sudah membuat janji sebelumnya, jadi aku harus menjelajahi tempat ini bersamanya. Erikin tertegun mendengarnya. Kapan dirinya membuat janji menjelajahi tempat ini dengan Andrew? Terlihat jelas bahwa Andrew sedang membohongi Yang Tuo. Apa yang sedang terjadi? Tanya Erikin sambil mengerutkan kening. Inilah hal yang harus kamu bantu untukku, kata Andrew sambil tersenyum, dan memberitahu semua masalahnya. Erikin langsung tertegun saat mendengarnya. Dulu Yang Tuo terus mengganggumu, apakah kamu ingin aku jadi orang ketiga kalian? Bagaimana lagi, keluarga Yan memiliki hubungan yang baik dengan keluargaku. Kami pernah ke tempat harta karun di sini dan juga pernah bekerja sama. Kali ini dia tahu bahwa aku akan datang, dan berkata bahwa dia ingin membalas budi atas bantuanku sebelumnya, sehingga aku juga enggan menolaknya. Andrew tersenyum pahit dan berkata, jika di sepanjang jalan hanya kami berdua, aku pasti akan kesal dengan orang ini. Lagi pula, kamu sudah berjanji padaku, jadi kamu tidak boleh mengingkar janji. Kenapa rasaku seperti naik ke kapal pencuri? Kata Erikin dengan tak berdaya. Kamu adalah Erikin yang membunuh Yontono Zhao dan menjadi buronan di Marto Zhao. Ternyata kamu masih hidup, dan berani datang kemari.
Yan Tuo memandang Erik Kin dari atas ke bawah, lalu berkata dengan heran, "Kamu ini cukup berani, tetapi ilmu pedangmu tidak seberapa." Terlihat jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan pedang Erik Kin. "Kemampuanku memang biasa saja, jadi jika kamu adalah temannya Dimarto Zhao, atau orang yang takut dengan Dimarto Zhao, maka kita boleh melakukan perjalanan secara terpisah," kata Erik Kin dengan tak sungkan. Dirinya tidak ingin terlibat dengan orang ini, dirinya malah lebih senang jika Yan Tuo memilih untuk jalan sendiri dan dirinya pergi bersama Andrew Zhu. "Aku takut pada Dimarto Zhao." "Jangan bercanda." Yan Tuo mencibir saat mendengar kata-kata itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.